Halo guys, balik sama gue William Sudana. Dan hari ini akhirnya setelah, kalau misalnya kalian perhati, ini 8 hari yang lalu ini gue terakhir kali ngepost, dan sekarang baru mulai posting lagi karena seminggu lalu gue pergi holiday. Jadi nggak posting apapun, nggak di TikTok, nggak di YouTube, even di Telegram juga gue bilang stop dulu, karena ya memang menurut gue penting lah untuk kita bisa take a break dari segala rutinitas kita, apalagi kalau lagi liburan ya. Jadi put aside trading, karena memang nggak bisa kita hidup tuh terus-terusan trading kayak gitu. Ada waktu kita bisa menikmati dan juga balik reconnect ke dunia nyata. Oke? Nah sekarang kita nih udah di tanggal 2 Mei. Dan kebetulan besok adalah NFP, non-farm payroll, dimana ini merupakan secara hukum Koptah merupakan konsep riset, ya kan, membetulkan seluruh library gitu, perpustakaan balik lagi ke posisi-posisi yang seharusnya. Dan kalau misalnya kalian sadar bahwa tanggal 1 Mei semalam ya, pas subuh 2 Mei tadi subuh, itu ada FOMC meeting, interest rate decision, dan the Fed mengatakan untuk kembali menahan suku bunga sampai ada kejelasan. Memang sebagai the Fed yang mereka mempunyai posisi tugas itu dual mandate ya. Satu, mereka harus menjaga kestabilan ekonomi. Kedua, mereka juga harus menjaga inflasi gitu. Sekarang mereka ngeliat inflasinya belum kunjung turun. Kayak gitu kan, masih tinggi kan. Tapi mereka kalau mau turunin juga enggak. Makanya mereka bilang mereka masih akan nunggu. Bahkan narasi yang mungkin terjadi di bulan Juni akhirnya harus kembali digeser. Enggak di bulan Juni, mungkin ada Juli, atau bahkan ada yang berspekulasi mungkin tahun ini dari awalnya cuma perjalanan 3 kali potong suku bunga hanya menjadi 1 kali aja. Tapi kita tetap akan melihat bahwa semua narasi yang ada itu akan mempengaruhi pergerakan market. Dan kalau kita mencocokin dengan timingnya, kita ngelihat bulan Mei ini udah memberikan tanda-tanda yang kuat. Walaupun kita tahu bahwa bulan Mei ini dibuka opennya di atas di bulan April, tapi kita melihat adanya tanda-tanda indikasi bahwa Mei akan terjun ke bawah. Gimana kita ngelihatnya? Ini kemarin gue sempat selama hari yang lalu bilang hati-hati yang euphoria sell gold, ingat timingnya gitu. Karena kalau misalnya kita ngelihat chart, itu sempat sebenarnya dari sini hari Rabu ya. Setelah kita perhatikan, ini ada di daily. Ini tanggal hari Senin dibuat impulsif bearish. Kemudian dia turun sampai bawah. Kemudian dia turun lagi. Kamisnya di timing targetnya dia ikut target. Lumayan naik ini. Kalau kalian ada FOMO sell di bawah di sini lumayan pasti ketarik sampai 2352 ya. Tapi hari Selasa kemarin itu another impulsive bearish candle. Ini benar-benar kuat banget momentum sell-nya. Kok bisa gitu? Ini kalau misalnya kita perhatiin, ini sekaligus kita preparing apa yang akan terjadi di bulan Mei ya. Di bulan Mei ini kita ngelihat jelas, kalau lihat di sini, ini candle bulanannya. April ada di bawah di sini, Mei open di atas. Berarti otomatis hukum jikanya up ya. Tapi kalau kita perhatikan, dengan posisi hukum jika yang up, oke, ini posisi hukum jikanya up, tapi opennya, lihat open ada di bawah pivot. Harusnya kan pivotnya ini ada di bawah di sini ya. Tapi ternyata pivotnya ada di atas. Ini udah satu tanda-tanda untuk anomali. Ini adalah konsep yang gua jelasin di video yang ini guys. Nah ini yang sini nih, wajib paham antara hukum jika, RPS, dan OHL juga. Ini kita bahas di video ini yang khusus untuk members only. Kalian bisa mampir nonton di sini, oke? Kemudian untuk kita posisikan, lihat HB monthly ada di atas, tapi R1 monthly-nya ada di bawah HB monthly. Kemudian kita perhatikan, ini LB monthly-nya, dan S1 monthly ada di bawah banget di 22158. Jadi kita ngelihat adanya potensi anomali ya. Dalam konteks sekarang ada timing busurnya, maka kita expect akan ada pergerakan ke bawah dulu, karena busurnya adalah busur ke bawah, ya kan? Nah kalau monthly bisa berhasil break 2228, yang ini adalah low before, artinya apa, low di bulan April, maka anomali dia akan bisa kejar ke 2159 ya. Ini akan kita lihat di penghujung minggu ini ya, sebagai tanda awal minggu pertama untuk bulan
May gitu. Apakah benar narasi sell in May itu benar-benar akan terjadi? Oke. Di minggu ini sendiri kita ngeliat adanya dua momentum candle weekly yang super kencang. Ini membuat closing ya super kencang di sini. Kemudian di sini untuk minggu ini juga sama, dia gap ke bawah, kemudian ditinggalin, lalu dia lanjut lagi ke bawah. Jadi posisinya sekarang lebih kecenderungannya ke bawah ya, kuat banget dorongan ke bawahnya. Untuk di daily sendiri sama, kita melihat bahwa dua momentum candle yang bearish ini juga benar-benar ampun. Ini nggak tanggung-tanggung, sekali jalan dia berapa nih? 600 pip ya. Di 22 April ini sekitar 600 pip dropnya. Kemudian kemarin di hari Selasa itu juga another 490 pip di satu hari aja. Memang kita ngelihat ini ada candle pullback ya, candle pullback ini di daily-nya. Setelah dia sweep bawah, dia ajar atas karena adanya narasi dari FOMC. Biasalah volatilitas market. Tapi hari ini pun juga kalau misalnya kita perhatikan di daily, di hourly-nya ini benar-benar turun terus candle merahnya. Baru tadi aja dia sedikit pullback untuk apakah dia melanjutkan lagi. Tapi yang pasti dengan posisi daily yang memang kemarin itu cukup besar ya range-nya. Jadi hari ini rasanya kalau menurut gua hanya akan menjadi perahu kecil sambil menunggu posisi NFP untuk besok. Oke. Jadi kira-kira skenario yang bisa kita ambil untuk besok adalah, ini kita perhatiin, ya kan turun sampai S1 daily, kemudian dimantul lagi, reject lagi ke atas. Probably akan closing mungkin sekitar bisa jadi doji, bisa jadi area segini sekitar 23.10-an. Tapi apakah bisa jadi biru? Rasanya enggak juga sih. Nah, yang bisa terjadi besok adalah jika besok kita bisa mulai tandain lah ya sebenarnya bahwa ini adalah HB daily, kita bergeser karena kecil kemungkinan ini US-nya juga posisinya udah anomali down kalau kalian lihat di sini, sehingga untuk US target yang dimana ini akan ngebreak HB daily-nya rasanya kecil kemungkinannya, mungkin akan bermain-main di area pivot USA aja sih sampai besok. Oke. Kemudian untuk LB daily-nya bisa kita drop di area sini ya, kalau dia nggak bikin low before lagi. Jadi kita bisa estimasikan perkiraan akan seperti ini. Dan kalau misalnya coba kita lihat untuk besok, apakah kita bisa mengestimasikan untuk besok kira-kira S1 daily kita akan ada geser ke sini sekitar 2288 ada di atas. Kemudian pivotnya akan ada di sini 2307 dan R1-nya turun, mengecil range-nya ya. Dengan posisi sekarang ada kemungkinan besok bisa jadi ini anomali ya. Jadi menurut gua, oke, kita bisa mulai simulasikan. Skenario pertama untuk NFP besok adalah jika di pagi hari, ini kan kalau misalnya dalam posisi yang sekarang, kita bisa berasumsi bahwa nih, dalam posisi sekarang, daily masih lebih pekat merah daripada birunya. Maka jika daily hari ini closingnya merah, maka besok di momen busurnya bisa jadi dia akan kejar ke atas kan, karena momen busur. Bisa jadi dia akan, kalau misalnya dia ketahan di ini ada R2 yearly ya, bisa jadi ketahan R2 yearly, maka dia bisa lanjut untuk ke bawah. Oke, untuk lanjut ke bawah. Kalau misalnya dia ketahan di R2 yearly. Tapi kalau dalam konteks dia di periode busurnya itu adalah Asia dan Eropa, dia berhasil ngebreak HB daily, R1 daily, oke, maka kita ada kemungkinan untuk dia ngejar ke atas. Ngejar ke atas tuh di mana? Di area, nih kalau misalnya gue perhatiin, kita masih punya fair value gap yang belum ditutup ya. Yaitu di area di sini guys. Nih. Yaitu berdekatan dengan area R1 monthly. R1 monthly. Nih. Berarti ada sekitar area 2352 sampai 2372. Oke, 2352 sampai 2372. Itu akan jadi area kedua kita. Hapus. Nah, ini.
Di sini ya. Ini naik ke atas 2352. Kemudian mungkin tutup bawah. Dia akan spike, kemudian bisa turun ke bawah. Posisinya adalah kalau kita perhatikan open dari weekly itu ada di 2333 ya. Nih. Open dari weekly itu ada di 2333. Ini. Oke, 2333. Artinya jika kita expect minggu atau weekly itu sejalan dengan timing busurnya monthly, maka kalau bisa gold punya kenaikan di 2359, dia akan harusnya closing di bawah 2333 ya. Untuk membuat weekly depan sejalan dengan timing busur monthly. Gitu, oke? Ini adalah skenario kita yang kedua nih, yang oranye. Artinya gold bisa bablas ke atas, kemudian dia turun lagi sampai 23 di bawah 2333. Atau kalau misalnya gold naik lagi ke atas, dia lalu stay di atas, maka otomatis minggu depan akan up. Gitu dong. Kalau minggu depan akan up, maka akan naik lagi, lanjut lagi ke atas. Kayak gitu. Itu yang akan terjadi. Oke. Kemudian alternatif lagi. Kalau misalnya, oke, yang terjadi adalah, nih kita punya dua ya. Ini biru, oke. Atau besok, karena kalau kita perhatikan dari kemarin, ini dorongan seller tuh kuat ya. Bisa jadi yang terjadi besok adalah dia baru jalan, turun ke bawah, kemudian dia bablas ke sini, kemudian dia turun, dia lanjut turun lagi ke bawah. Jadi NFP-nya dorong lagi ke bawah terus, sampai ke 2258. Yang dimana ini merupakan ada sekitar S2 weekly ya, kalau salah, di bawah. Di sekitar kita ada S2 weekly. Sebentar. Nah, ini ada S2 weekly di sini. Mana S2 weekly saya? S2 weekly. S2 weekly ada di 2249 ya. Itu lumayan jauh sih memang gitu. Atau ini tadi kita ngomongin soal alternatif ke biru nih. Kita punya banyak alternatif besok. Atau kalau misalnya ini yang worst case. Dalam posisi dia buruan ke bawah, dia udah bikin low LB daily-nya, baru kemudian dia ke atas. Ini yang perlu kita antisipasi lagi. Gitu. Jadi kita punya beberapa kali skenario. Kalau menurut saya, kalau kita ngikutin timing weekly, maka kemungkinan besar dengan kondisi momentum seller yang seperti ini, maka besok kita akan lanjut kejar bawah untuk membuat weekly-nya closing di bawah 2333. Tapi ini masih spekulasi dan analisa saya gitu. Karena kalau saya coba untuk cocokin dengan timingnya, apalagi monthly, ini udah kasih kode dengan posisi RPS yang terbalik, maka ada kemungkinan low before monthly-nya di break dengan momentum timing busurnya. Tapi of course market yang berkuasa, market yang punya arah dia maunya kemana kayak gitu. Dengan posisi sekarang, hopefully yang mesti dijaga-jaga adalah 2350 nggak di break dengan momentum. Karena kalau 2350 di break momentum, maka posisi H1-nya dia akan change of character lagi ke atas. Gitu. Maka itu yang bisa kita jaga-jaga. Kalau dalam konteks sekarang mungkin 2334 ini masih ada sedikit fair value gap yang bisa menjadi area pantauan kita di sini. 233 ini 2334 ini yang bisa menjadi area pantauan kita untuk mungkin apakah harga akan ke sana dulu, yang dimana kalau misalnya kita coba untuk tarik Fibonacci dari sini ke sini ya, 2325 ini adalah golden ratio, 2316 2325 2331 2337 area premium untuk struktur H1 melanjutkan penurunannya, bikin dos lagi kayak gitu. Oke, jadi untuk besok kita perhatiin juga sedikit economic calendar. Oke, kita lihat di sini prediksi non farm payroll forecastnya 243.000, artinya nggak bagus buat USD ya sebenarnya kalau gini ya, karena yang non farm dia posisinya menurun. Oke, karena yang previous ini di bulan lalu surprisingly cukup besar ya.
Kemudian kita perhatikan unemployment rate-nya tetap dijaga sama 3,8%. Dan juga yang paling penting buat dilihatin lah ini. ISM non-manufacturing ini 52. Ini good for USD. Oke, ini non-pricing aman. S&P Global Prices PMI turun. Berarti ini bad for USD. Kemudian ada satu lagi average hourly earnings ya. Yang juga mesti dipantau. Dia juga turun. Oh ini tetap sama untuk MOM-nya. Tapi year on year turun gitu. Kayaknya besok akan sangat mixed data sih. Makanya untuk skenario-nya yang tadi itu bisa aja mungkin terjadi diambil atas dulu baru turun banding bawah, atau kan mungkin kalau pagi-pagi dia udah banding bawah bisa jadi malah ke atas, lanjut ke atas. Oke. Buat kalian yang pengen belajar tentang timing, kalian bisa ikutin channel gua, bisa mampir klik join di sini, lalu klik yang eksklusif 2 konten ya. Lalu klik join 39.000, ini ada member only konten. Member only konten yang bisa kalian nikmatin. Ini ada beberapa video, total ada 9 video. Kalau kemarin itu ada beberapa video yang gue gratisin, tapi sekarang cuma satu aja ini gratisin. Nah, kalian bisa lihat di sini juga, ini semua udah member only. Ada 2 aja yang gue gratisin untuk awalnya, dan juga cara install indikator Koptah. Dan selebihnya masuk ke dalam eksklusif konten level 2. Next, gue akan bikin lagi satu eksklusif konten lagi buat kalian. Dan ini masih terus bergulir ya, supaya teman-teman bisa belajar juga dari apa yang udah gue pahamin, diturunkan ke dalam visualisasi, sehingga untuk teman-teman yang proses belajarnya butuh visual atau butuh penjelasan lebih lanjut, bisa memperhatikan dan bisa diulang-ulang dengan bantuan chart dan tulis-tulisan ketik-ketikan. Oke, jangan lupa subscribe dan komen gimana pendapat kalian mengenai perjalanan NFP besok dan juga di bulan Mei. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.